Baik, terima kasih. Selamat datang di Data Center CNN Indonesia. Tentunya di tempat ini nantinya kami akan hadirkan kepada Anda soal hitung cepat dari masing-masing lembaga survei. Namun Anda harus bersabar. Karena kenapa? Karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa Komisi Pemilihan Umum mengatakan bahwa hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei bisa dirilis paling cepat ini pada pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 2 jam setelah pemungutan suara selesai. Dan hal ini tertuang dalam PKPU nomor 9 tahun 2022. Nah, sambil sama-sama kita menunggu data keluar, kami akan membahas sejumlah fenomena dan kegiatan yang berlangsung dalam Pilkada 2024. Baiklah, langsung saja ya. Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami fenomena pilkada kota kosong. Pada pilkada serentak 2024 kali ini, ada sebanyak 37 wilayah yang memiliki calon tunggal yang melawan kota kosong. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Lantas pertanyaannya, apa sebenarnya pilkada kota kosong dan bagaimana jika kota kosong ini menang? Kita akan lihat dan bahas bersama-sama. Ya, pilkada kota kosong di Indonesia adalah fenomena di mana pemilihan kepala daerah hanya memiliki satu pasangan calon sehingga memilih atau pemilih diberi pilihan untuk mendukung pasangan calon tersebut atau memilih kota kosong. Pilkada ini diatur oleh peraturan yang memungkinkan pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya dalam situasi tanpa lawan politik. Kondisi ini membuat pilihan memilih paslon tersebut atau pemilih memiliki opsi untuk memilih kota kosong. Kemudian berikutnya, kita lihat dasar hukum dari kota kosong ini ada di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur bahwa jika terdapat hanya satu pasangan calon, maka pemilu tetap dilaksanakan dengan melibatkan pilihan kota kosong. Kemudian terdapat juga dalam PKPU nomor 13 tahun 2018 yang menegaskan teknis pemungutan suara untuk pilkada dengan satu pasangan calon. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jika kita merujuk ke pilkada sebelumnya, tadi sempat diutarakan sama Fani dan juga Mas Asep, jumlah paslon tunggal dari pilkada ke pilkada cenderung ini meningkat. Data KPU mencatat pada pilkada 2015 ada 3 paslon tunggal. Jumlahnya bertambah jadi 9 di pilkada tahun 2017. Pada pilkada 2018 angkanya naik lagi menjadi 16 paslon tunggal. Dan di pilkada tahun 2020 bertambah jadi 25 paslon tunggal. Lalu pada tahun ini Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ada 37 wilayah yang memiliki pasangan calon tunggal dalam pilkada tahun 2024. Jadi cenderung mengalami kenaikan. Kita beralih ke slide berikutnya. Ada beberapa alasan kenapa hanya ada satu paslon dalam suatu pilkada. Beberapa alasan diantaranya karena komisi ataupun dominasi politik partai-partai politik besar yang mendominasi pencalonan sehingga tidak ada kandidat alternatif yang mampu bersaing. Lalu adanya koalisi besar, di mana banyak partai politik yang berkoalisi mendukung satu kandidat sehingga sulit bagi kandidat lain untuk maju. Lalu berikutnya, kurangnya minat atau faktor personal atau finansial juga bisa menjadi penghambat bagi calon lain untuk maju. Kecuali yang di DKI Jakarta ya, yang Dharma Kun yang dengan percaya diri walaupun tidak memiliki dana katanya tetapi tetap maju dalam pilkada DKI Jakarta. Nah, berdasarkan pasal 54D Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Namun calon tunggal dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Apabila calon tunggal kalah, maka yang bersangkutan bisa mencalonkan lagi di pilkada tahun berikutnya atau pilkada yang sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jika calon tunggal kalah, itu artinya kota kosong memenangkan pilkada. Jika wilayah masih mengalami kekosongan kepemimpinan karena kota kosong pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada. Ini bukan berarti bahwa kota kosong yang akan memimpin daerah itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Berikutnya, selain soal fenomena kota kosong, tentunya politik dinasti juga
masih mewarnai pemilihan kepala daerah tahun 2024. Menurut hasil penelitian, sebanyak 605 calon dengan latar belakang politisi dinasti ikut dalam persaingan pilkada serentak. Kita lihat sama-sama siapa saja yang tergabung dalam politisi dinasti ini. Tetapi sebelum itu kami akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan dari mana dinasti politik di Pilkada 2024 ini sehingga bisa ada tulisan 605 calon kepala daerah yang memiliki latar belakang dinasti politik. Nah, ternyata hal itu terungkap dari hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research Unika Atmajaya, Election Corner Visipol Universitas Gadjah Mada, dan juga Pusat Riset Politik dan Pemerintahan Polgov UGM. Ada sebanyak 605 calon kepala daerah yang tersebar dalam 352 pilkada 3 provinsi, kabupaten, dan kota. Dari 605 kandidat yang ada, ini ada sebanyak 384 kandidat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara 221 lainnya mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Tentunya fenomena politik dinasti ini selalu berulang di pilkada. Peneliti dari IVAR Unika Atmajaya, Yos Kenawas, menuturkan bahwa meski jumlah ini terlihat kecil, namun jumlah kandidat dari politisi dinasti ini mengalami kenaikan. Hal itu berdasarkan data pemilu tahun 2017, lalu juga 2018, dan juga tahun 2020, di mana dari 3 kali pemilu itu, total politisi dinasti yang berkompetisi sebanyak 306 pasangan. Pertanyaannya, siapa sajakah di antaranya? Kita akan lihat masing-masing. Yang pertama kita ke Provinsi Sumatera Utara. Ada yang sudah kita kenal bersama, Bobi Nasution yang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1. Ia berpasangan dengan Surya, seperti yang kita ketahui bahwa Bobi Nasution merupakan menantu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bobi dan Surya didukung oleh 10 partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, diantaranya ada Demokrat, ada PKS, ada sejumlah partai lainnya ya, begitu ya, termasuk ada PAN juga. Nah, sementara itu di Banten, ada Airin Rahmidiani yang merupakan adik ipar Ratu Atut Qoyziah yang mendaftar sebagai calon gubernur Banten yang diusung Partai Golkar. Atut merupakan mantan gubernur Banten yang merupakan terpidana kasus korupsi penyuapan ex-ketua MK Akil Mokhtar pada tahun 2015 yang lalu. Airin sebelumnya menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 dan terpilih kembali pada tahun 2016. Selain Airin, anak Atut yakni Andika Hasrumi yang merupakan mantan wakil gubernur Banten juga bertarung dalam Pilkada Kabupaten Serang. Baiklah, selanjutnya dari Banten tentunya kita ke Jakarta. Ini di Jakarta sendiri ada Pramono Anung yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Anaknya Hanindito Himawan Pramana kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kediri. Himawan merupakan petahana dan ia menjabat sebagai Bupati Kediri periode 2021 hingga tahun 2024. Hanindito merupakan anak pertama Pramono, maju bersama wakilnya Dewi Maria Ulfa. Mereka diusung oleh hampir semua partai pemilik kursi di DPR, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan juga Gerindra, serta partai non-parlemen. Selanjutnya, dari Pulau Kalimantan juga tidak mau kalah nih. Tepatnya Kalimantan Selatan, ada Raudatul Jannah yang mencalonkan diri sebagai gubernur Kalsel, berpasangan dengan Ahmad Rozani Himawan Nugraha. Raudatul adalah istri dari gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, atau yang akrab disapa dengan Paman Birin. Tentunya nama-nama ini hanyalah sebagian kecil dari 605 calon kepala daerah yang memiliki latar belakang politik dinasti pada Pilkada 2024 ini. Pada pemilihan kepala daerah kali ini, masyarakat diharapkan dapat memilih calon sesuai dengan visi, misi, dan juga program kerja berkualitas, bukan karena faktor dinasti politik. Baiklah, itu tadi ya sejumlah nama-nama terkait dengan dinasti politik. Informasi sementara dari data center tentunya nanti akan kami sampaikan kepada Anda seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kepada Anda, akan kami publikasikan kepada Anda untuk melihat dari masing-masing lembaga survei. Sama-sama kita menunggu sampai data hitung cepat dari jumlah lembaga survei kami tampilkan ke hadapan Anda. Selanjutnya kita kembali ke Tiffany. Tiffany, silakan.